Kalau gatan ini sipinya sipi spastik. Yaitu? Jadi sipi spastik quadriplegia. Jadi tangan kaki ini nggak geraknya nggak itu. Ya. Jadi spastik dua-duanya dia nih tangan sama ini. Jadi kalau semamanya ini kalau lagi lemes, tapi kalau lagi spastik ini bisa lurus panjang. Ini juga bisa begini. Terus kayak ini di gatan aja ini kan begini kan tuh. Ya. Aturannya sebenarnya kan nggak begini, harus begini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaannya sehat-sehat aja. Hari ini kita ketemu lagi dalam segmen Pejuang Nicu, Spread Hope, Start From You. Kita tebarkan harapan bahwa anak-anak ini akan tumbuh secara optimal, yang terbaik lah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari teman-teman yang menonton, dimulai dari teman-teman yang menyaksikan ini, dan tentunya ibu-ibu yang mendapatkan anak-anak yang spesial insya Allah. Dan hari ini di sebelah saya sudah ada Bu Yuli. Bu Yuli sehat? Alhamdulillah. Sehat. Dan ada Gatan. Gatan ini lagi bobo. Terus tadi saya bilang, Bu kayak tunggu Gatan bangun aja ya. Terus kata Bu Yuli, lama. Bisa sore nunggu dia bangun. Jadi Gatan ini kenapa Bu? Dia ini cerebral palsy. Jadi dari sejak waktu usia 10 bulan demam tinggi. Demam tinggi sertain kejang. Iya. Sebelumnya saya nggak paham ya, soalnya abangnya dia yang 2 orang itu nggak pernah kejang. Jadi nggak tahu kalau dia tuh kejang. Soalnya sorenya itu dia baru pulang dari rumah sakit habis dirawat inap karena batuk selama 2 minggu. Oke, tunggu Bu, sebelum kita melanjutkan ke situ, ketika hamil nggak ada kendala? Nggak ada kendala, normal biasa. Oke, kemudian ketika melahirkan dibawa ke NICU kah? Enggak. Nah, melahirkan secara sesar, dia berat badannya 3,4, panjangnya 51. Normal. Cuman pas habis melahirkan, kayaknya 1 minggu di rumah sakit kan ya, namanya habis melahirkan kan pasti di rumah sakit, begitu kan diizinkan pulang, nggak ada apa-apa. Pas seminggu kemudian suruh kontrol, kalau anak bayi habis melahirkan suruh kontrol, kata dokternya gini, ibu anak ibu kuning, katanya gitu, ini kurang sinar. Iya dok, soalnya kan pas lahir dia musim hujan. Jadi pas mau nggak jemur. Padahal mah di rumah itu sebisa mungkin nama saya tuh pakai disorotin pakai lampu belajar gitu ya. Terus kayak seperti botol dikasih air panas kanan kirinya, maksudnya biar hangat ya. Tapi tetap aja sama dokternya itu suruh cek darah, nggak tahu bilirubinnya tinggi 22. Jadi masuk ke NICU? Iya masuk. Nah, itu berarti hanya masalah bilirubin kan? Bilirubin udah selesai, boleh pulang? Boleh pulang. Nah boleh pulang, terus usia 10 bulan tadi ya? 4 bulan awal, 4 bulan dia kena diare. 4 bulan kena diare. Terus usia 10 bulan kejang. Kejang itu karena demam yang sangat tinggi Bu? Iya, demam tinggi 40. Wow, setelah itu? Nah, setelah itu masuk ICU dia. Nggak sadar. Berapa hari Bu di ICU? Berapa hari ya, kurang lebih semingguan lah. Setelah itu? Setelah itu terus usia 3 tahun, pokoknya setelah itu dia sering sakit-sakitan. Tapi masih dalam keadaan baik-baik saja, maksudnya baik-baik anak-anak lain. Maksudnya udah dokter itu kalau waktu di ruang ICU itu udah memvonis anak saya ini bakal tumbuh kembangnya lambat, tapi belum ketahuan kalau anak saya itu CP. Soalnya dokter belum menyarankan CT scan. Jadi cuman itu dokter diagnosanya baru GDD, Global Delayed Development, jadi tumbuh kembangnya lambat. Nah pas usia 3 tahun demam tinggi, nggak selama seminggu, dia 2 minggu dirawat, nggak ada perubahan, jadi udah turun naik lagi. Dokter kan jadi nyaranin sudah periksa darah, ambil darah dari kuping, seperti kayak cekrek begitu, terus diambil air kencingnya periksa, terus diambil darah dari tangan, di sini pokoknya, tapi semua baik-baik aja. Terus suruh periksa ke THT, barangkali ada gangguan di telinganya, nggak apa-apa, normal. Mata nggak apa-apa. Jadi dokter disarankan suruh CT scan. Pas di CT scan baru ketahuan, ternyata anak saya tuh kena virus enkefalitis, yaitu radang otak. Jadi otaknya itu nggak berkembang.
Nah itu dokter baru menyatakan kalau anak saya tuh CP. Oke. Akhirnya ibu mendengar dokter menyatakan anak ibu cerebral palsy. Ya. CP itu tadi. Ya pasti perasaannya adalah sedih dan shock. Tapi setelah mendengar itu, bagaimana ibu melalui hari demi hari? Ya, seperti menyalahkan diri saya sendiri. Ibu menyalahkan diri sendiri. Maksudnya gini, apa saya ini sebagai orang tua kurang maksudnya ngurus anaknya gitu loh. Perasaan semua, maksudnya dari hal kebersihan, dari makanan, udah melakukan yang terbaik lah buat dia gitu. Tapi kok masih kebersihan kok masih kena penyakit aja gitu, begitu. Pada saat itu dalam kondisi yang menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan, ada sampai orang dalam tahap menyalahkan Allah tuh, ada juga yang seperti itu. Ibu mengalami itu kah atau akhirnya menyalahkan diri sendiri dan akhirnya ya menerima? Awalnya nggak menerima. Seperti kok kenapa masih saya gitu? Kenapa masih saya yang dalam hal ekonomi yang maksudnya yang dalam ekonominya yang enggak itulah gitu kan, sedangkan anak ini kan harus membutuhkan biaya banyak gitu. Dokter aja udah ngomongin begini, ibu katanya anak ibu ini katanya bakal nanti ada kelainan, terus harus bakal bisa membutuhkan biaya yang banyak. Saya tuh gini, apa mungkin saya tuh bisa maksudnya untuk merawat dia, maksudnya gitu, kadang dokter udah memprediksi begitu. Cuman ya menyalahkan diri saya sendiri, cuma ya menyalahkan ya Allah juga gitu ya, maksudnya kok Allah kenapa harus saya gitu loh, karena keadaannya begini gitu, keadaan rumah ngontrak, terus ya ekonominya nggak itulah gitu ya, kenapa harus saya gitu, kenapa nggak orang lain aja gitu, maksud saya gitu. Tapi berpikir lagi, mungkin ini kali Allah punya rencana lain di balik ini gitu, mungkin Allah saya ini dianggapnya mampu mengurus, ibu Allah ngasih kepercayaan kalau saya ini harus membesarkan anak saya, terus mungkin ini hidayah juga dari Allah gitu. Jadi ya lambat tahun saya akhirnya menerima. Suami saya juga awalnya nggak nerima tadinya tuh, ya seperti menyalahkan saya gitu, kayaknya di rumah sakit aja kayaknya gimana, pas anak saya masuk ICU kayaknya roman gimana sih begitu. Jadi udah lama tahun kesiniin, sering saya ikut komunitas teman-teman, ternyata saya nggak sendiri gitu kan. Kalau di rumah memang saya ngerasa sendiri. Pas ngeliat anak saya ke rumah sakit, bertemu lagi ada yang lebih parah lagi dari anak saya, baru deh saya menyadari, oh berarti saya ini nggak sendiri, banyak temennya, berarti saya tuh bersyukur dikasih keadaannya begini. Ada yang lebih dari Gatan lagi, dia mampu gitu, maksudnya terima, kok masa saya enggak gitu. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi pertama untuk segmen, jadi pejuang NICU ini Bu, kenapa kita buat segmen ini, karena banyak teman-teman di luar sana yang tidak mampu untuk membayar pengobatan anak-anaknya, sehingga pengobatannya terhenti. Itu banyak seperti itu, karena kita harus mengakui bahwa teman-teman yang Allah berikan spesial seperti ini membutuhkan biaya yang tinggi untuk bolak-balik ke rumah sakit, untuk pengobatan demi pengobatan. Bahkan Ibu tadi mengatakan sebelum kita kameranya on, hilang satu rumah dan mobil ya Bu, ya, kendaraan ya? Bukan, motor. Oh, motor ya. Kalau rumah mah belum rebut, cuman udah niat mau beli rumah gitu, nggak jadi, maksudnya ngambil perumahan, mau ngambil gitu, nggak jadi. Karena kan selama ini ngontrak, kemudian sudah ada rezeki mau beli rumah, tapi takdir Allah uangnya digunakan untuk pengobatan dulu. Jadi, gitu. Banyak biaya yang dikeluarkan, sehingga belum lagi alat-alat kayak anak begini kan sih harus ada alat bantu juga. Apa tuh Bu? Alat bantu kayak ini kan ada dislokasi nih. Jadi ininya keluar dari tulang pinggulnya Mbak Oki. Tulang ininya. Jadi ini ngegeser. Begini, ini harus perlu alat buat ininya. Buat apa sih tulang pinggulnya itu. Banyak alatnya untuk yang perlukan anak. Kayak sepatu juga kan harus pakai sepatu khusus. Betul. Banyak. Jadi itu kan nggak sedikit.
bukan berhenti, tapi ada lagi pengeluaran. Iya. Jadi ini ada rekening donasi ya. Jadi untuk teman-teman yang berdonasi boleh di rekening ini untuk membantu Gatan maupun membantu nanti di setiap episodenya teman-teman bisa transfer langsung ke rekening para orang tuanya yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Tapi ada satu yang menarik Bu, karena ketika saya mengobati Sulaiman juga, maksudnya merawat Sulaiman juga, dokter mengatakan begini, tidak perlu saling menyalahkan antara ibu dan ayahnya karena ternyata banyak kasus di mana suami menyalahkan istri menyalahkan suami dalam kondisi seperti itu. Tadi ibu juga cerita ya bahwa ada kondisi yang di mana bapak sempat kok karena kamu nih gitu. Mengucap mah enggak, cuman dari roman wajahnya aja gitu. Tapi dia ngomong nih gara-gara mama gitu enggak terlontar. Cuma pas di rumah sakit tuh romannya dia tuh dari tatapan matanya gitu kayaknya menyalahkan gitu. Iya. Tapi kan itu sudah dilewatin. Udah dilewatin. Kalau sekarang emang bener-bener sayang banget nama. Masya Allah. Nah sekarang kondisi Gatan sendiri sebenarnya seperti apa sih Bu? Kalau boleh diceritain kondisi Gatan ini, CP itu sama kah semuanya? Mohon maaf karena saya awam dengan CP. Boleh diceritain nggak Bu? CP itu apa? Menyebabkan lemah otot kah atau menyebabkan? Kalau Gatan ini CP-nya CP spastik. Jadi CP spastik quadriplegia. Jadi tangan kaki ini nggak geraknya nggak itu. Jadi spastik dua-duanya dia nih tangan sama ini. Jadi kalau semamanya ini kalau lagi lemes, tapi kalau lagi spastik ini bisa lurus panjang. Ini juga bisa begini. Terus kayak ini di Gatan aja ini kan begini kan tuh. Aturannya sebenarnya kan nggak begini, harus begini. Duduk juga belum bisa tegak. Karena kepalanya. Kepala juga belum tapi tegak. Tapi membutuhkan terapi ya sampai terapi. Pas sekarang karena ada lagi jadi stop kok ininya. Dan terapi itu biayanya lumayan juga. Dari sekarang Gatan umurnya berapa Bu? 12 tahun lebih. Ntar Oktober nanti pas 13 tahun. Dari 12 tahun bersama dengan Gatan, hal apa yang tidak pernah Ibu bisa lupakan? Salah satu yang buat Ibu sangat sedih kah? Atau mungkin pandangan orang-orang? Sangat sedih. Ada Mbak, yang nggak bakalan terlupakan seumur hidup saya. Saya pas ceritanya saya lagi ke minimarket ya, salah satu minimarket. Terus ada seseorang tetangga saya juga ya, cuman tetangga jauh. Dia sedang hamil. Nah, saya lagi keluar dari minimarket itu, cuman ada saya yang gendong anak. Gendong Gatan. Gendong Gatan. Dia pegang-pegang perutnya sambil ngucap-ngucap amit. Itu sampai sekarang saya nggak bakalan lupa. Sampai kadang namanya manusia ya, kadang suka emosi juga ya. Itu mau saya paranin, mau saya samperin. Kenapa gitu kan? Nah, tapi sama suami saya cegah, nggak usah mah. Kalau mama ngomong gitu sama aja, mama sifatnya seperti dia. Jadi nggak saya cegah tuh. Karena itu membuat luka di hati. Maksudnya apa ketika bilang kalau sebelumnya, soalnya jelas banget yang mau amit sambil ngeliatin anak saya sambil bilang amit. Dia lagi hamil pegang-pegang perut begitu. Maaf aja kalau sampai dia anaknya seperti saya, gimana perasaannya kan? Belum tentu dia kuat. Ya itu banyak terjadi untuk ibu-ibu yang Allah anugerahi anak yang spesial, bahwa masih banyak bulian atau mungkin masih banyak pandangan atau bahkan komentar negatif orang yang langsung ditujukan kepada orang tuanya. Bahkan kita tahu bahwa ini pemberian dari Allah SWT, jadi sebetulnya tidak patut untuk diucapkan hal-hal yang demikian. Dan mudah-mudahan kita doain aja Bu, supaya teman-teman dianugerahi anak-anak yang sehat, yang berkata seperti itu. Seperti Ibu kata tadi, mungkin kalau itu diberikan kepada ibu tersebut mungkin belum mampu. Iya, belum tentu mampu. Jadi bukannya saya sombong kalau saya mampu, saya juga masih banyak belajar gitu kan. Oke, Bu, di luar sana banyak sekali ibu-ibu yang sedih, apalagi awal-awal melahirkan. Iya. Sudahlah melahirkan masih sakit, kemudian shock mendengar kabar. Adalah di antara kita pasti ada 1 atau 2 orang yang pasti mengalami juga. Anaknya Allah berikan anak yang spesial. Nah, ini untuk membangkitkan semangat dari ibu-ibu di luar sana, apa pesan ibu untuk mereka yang menonton? Kalau pesan saya, Maya, anggap aja kalau sebenarnya anak dikaruniakan anak, anggap aja ini anugerah dari Allah. Anugerah anugerah terindah ya dari Allah yang diberikan untuk kita gitu. Itu aja. Tapi kalau kita memandangnya begitu, insya Allah kita nerima gitu. Jadi jangan anggap
dikasih anak begitu tuh dibilangnya aib atau gimana. Terus jangan sampai anak seperti ini diumpetin, karena ada ya diumpetin. Bawa aja anak, dia juga perlu bermain kok, perlu wawasan. Itu juga kan bagus untuk psikologisnya dia. Jadi kalau sebenarnya mau dibawa ke mall bagaimana, bawa aja. Jadi jangan nggak boleh dibawa apa gimana gitu. Bukannya kita mempublikasikan anak kita biar orang itu kasihan sama kita bawa kemana-mana, bukan. Maksudnya kalau dia diumpetin aja kasihan juga, dia juga pengen bermain. Cuman dia kan belum bisa bicara, jadi kan ya kita sebagai orang tuanya harus mengerti. Ya dibawa kemana, apa bawa jalan ke mall, apa kemana, itu dari raut mukanya itu Mbak Oki. Senang ya. Beda, saya ngalamin sendiri. Dulu Gatan usia berapa tuh ya, saya bawa ke Lulu Mall, cuma sekedar jalan aja, itu Masya Allah. Bahagianya. Kalau Mbak Oki lihat videonya ya. Ada videonya nggak? Ada videonya. Matanya begini, terus sambil saya gendong dia kan, matanya, raut matanya Masya Allah Mbak Oki. Oke, nanti kita lihat videonya ya, ini videonya diputerin nih. Wah, Atan seneng ya jalan-jalannya. Dulu supermarket BSD. Matanya sampai belok loh. Matanya berbinar-binar. Mana Tan? Ya, senang banget dia waktu usia berapa, senang banget dia tuh Masya Allah. Kata saya tuh senang banget, kata saya tuh Masya Allah nih anak nih girang, cuman untuk nggak dibawa, cuman digendong, cuman masuk ke mall aja gitu, girang banget, jadi matanya gitu loh. Dari dan itu kebahagiaan kita ketika iya itu senang banget ini. Jadi kita mendapatkan pesan bahwa teman-teman di luar sana maupun ada kerabatnya tidak perlu menyembunyikan anak-anak yang spesial ini, karena mereka juga perlu sosialisasi, dan kita melakukan seperti ini bukan untuk lain-lain tapi untuk edukasi bahwa di antara kita ada kok yang Allah anugerahi CP seperti ini atau mungkin sindrom-sindrom lainnya, dan tidak perlu disembunyikan. Kita syiarkan ini untuk edukasi supaya jangan lagi ada pandangan-pandangan aneh, dan supaya orang-orang di luar sana juga bisa menerima juga, sehingga anak-anak pun merasa nyaman kalau di publik ya tidak ada pandangan-pandangan aneh dari teman-teman di luar sana. Mungkin begitu Bu ya? Iya begitu. Dan doakan saja semoga seluruh ibu diberikan kesabaran yang Allah uji dengan anak-anak yang spesial, dan anak-anak ini yang penting sehat lah, yang penting sehat. Iya. Yang penting sehat, Mbak. Yang penting sehat. Satu sehat. Yang penting sehat itu sudah sangat membahagiakan orang tuanya, dan kalau Allah takdirkan bisa tumbuh kembang secara optimal, alhamdulillah. Tapi yang penting dia sehat. Ya, nomor satu itu nomor sehat. Satu sehat. Soalnya dokter juga bilang sama saya, Ibu agak jadi seperti air mengalir. Jadi jangan mengharapkan, ya memang apa sih, semua orang tua pasti dong pengen anaknya bisa jalan. Tapi kalau kita harus menjalankan, kamu harus bisa jalan gini, kasihan dianya juga. Jadi nanti takutnya beban Mbak Oki. Takut beban buat dianya, bebannya gini. Oh mama saya harus bisa jalan, bagaimana begitu. Nanti dianya kok saya belum bisa, jadi kasihan kan. Jadi saya mah gini aja, yang penting ngelihat Gatan sehat udah alhamdulillah benar. Dan progres sekecil apapun itu sangat disyukuri. Sangat disyukurin. Ya kemarin Mbak Oki, saya lagi nyetrika baju, dia lagi tiduran ya. Saya kasih beng-beng, saya buka, Masya Allah Mbak Oki, makan begini, masuk ke mulut walaupun nyasar ke hidung, gini lagi, masukin lagi ke sini, gini lagi, ada videonya. Nih ada videonya nih. Ayo lagi coba lagi sayang, coba lagi. Oh, ayo. Seneng banget saya ngelihatnya tuh, seneng banget itu. Jadi dia berusaha dipegang makanan, dia berarti udah mengerti, wah nih makanan harus masukin ke mulut gitu, walaupun nyasar gitu.
berusaha gitu. Masya Allah, banyak ibu-ibu yang sangat bersyukur akan perkembangan dari anak-anaknya. Jadi untuk anak-anak teman-teman semua yang bisa makan sendiri, yang bisa lari ke sana kemari, tidak ada kata-kata lain, nggak boleh mengeluh, justru harus bersyukur. Jadi mudah-mudahan dengan kisahnya Gatan, seluruh teman-teman di luar sana banyak bersyukur dengan keadaan keluarga kita yang sehat walafiat. Dan doakanlah kami ini, dan doa juga untuk teman-teman semua, semoga anak kita terus sehat insya Allah, dan ibunya selalu kuat dan selalu sabar untuk mendampingi anak-anaknya, panjang umur supaya bisa mendampingi anak-anaknya insya Allah. Terima kasih Bu, Ya, terima kasih sama-sama. Gatan yang bobo dengan Nyonya Ya. pada hari ini. Kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya, masih banyak kisah-kisah teman-teman lainnya yang punya kelainan-kelainan genetik atau mungkin anak-anak yang spesial. Kita bisa belajar dari ketangguhan mereka, dan jangan lupa donasinya ya teman-teman sekalian, karena pengobatan-pengobatannya memerlukan biaya yang sangat tinggi, sehingga Pejuang Nicu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bisa memberikan pengobatan terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kakak bangun ya tadi bobo. Dadah. Lihatin dari bawah, dadah. Soalnya tadi merem mulu. Sekarang beneran. Pejuang Nicu, spread Spread hope, hope, start start from you. From you.